Baik, salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama dalam ibadah ini. Tuhan pimpin sertai kami, mampukan kami, dan bila urapan daripada Tuhan nyata ataskan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir, kami serahkan sepenuhnya tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan. Pagi ini kita akan mengagungkan nama Tuhan karena Dialah Tuhan yang layak kita puji dan kita agungkan. Dan mari kita akan angkat dengan satu pujian yang mengatakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, bukan terbang. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita akan siapkan setiap hati kita untuk kita boleh diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kerinduan kita untuk selalu dekat kepada Tuhan, agar iman percaya kita boleh terus semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Mari kita akan siapkan setiap hati kita untuk rindu setiap waktu. Setiap waktu
Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kita bisa ada bersama-sama dalam hadirat-Nya. Sementara kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kasih sayang-Mu. Engkau sudah menyertai kami hari lepas hari, dan saatnya kami boleh mengambil bagian yang terbaik untuk kami dengar firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 ciri kehidupan orang-orang percaya yang harus kita miliki. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, apa kata Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ada 3 hal yang kita akan belajar pagi hari ini. Yang pertama, sebagai orang percaya, milikilah sukacita. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Ciri orang Kristen, orang percaya, dia memiliki sukacita. Kata bersukacitalah senantiasa itu artinya bukan pada saat-saat tertentu saja, tetapi ini secara terus-menerus. Artinya sukacita yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Itu dalam segala keadaan. Mungkin hari ini kau sedang menghadapi pergumulan. Ada alasan mungkin kau berkata, aku nggak bisa sukacita. Aku kehilangan sukacita. Tapi sekali lagi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Pada suatu saat ada seorang yang menderita penyakit kanker stadium 4. Orang ini sudah divonis dokter, umurnya itu hanya dia punya waktu hanya sekitar 3-4 bulan. Dan tentu itu bukan berita baik. Namun orang ini mengambil keputusan dalam hidupnya untuk dia melupakan penyakitnya, dan hampir setiap hari dia melihat tayangan-tayangan di televisi itu yang menghibur. Jadi selama beberapa waktu itu dia berusaha untuk tidak fokus kepada penyakitnya, tetapi dia terus menghibur dirinya dengan melihat tayangan-tayangan yang menghibur. Dia bisa tertawa lepas, dia melakukan kegiatan aktivitasnya setiap hari, dan hampir setiap hari itu dia tidak lagi memikirkan penyakitnya. Dia merasa bahwa dirinya ini dia sehat. Dia selalu berkata, aku sehat. Dan dia terus tidak meratapi nasibnya. Dia tidak menghabiskan hari-harinya dengan menunggu kematian, tetapi dia mengisi hari-harinya dengan perkara-perkara yang positif, dengan dia terus bersukacita. Sehingga ketika dia menyadari kondisinya ini semakin hari semakin membaik, dan dia memutuskan untuk pergi ke dokter untuk ngecek kesehatannya. Dan luar biasa, ternyata hasil dari dokter mengatakan bahwa penyakit kanker ibu ini ternyata sudah sel-sel kankernya sudah mati.
Dan ibu ini dinyatakan sembuh. Kenapa? Karena dia tidak lagi meratapi hari-harinya, dia tidak meratapi hidupnya, tidak meratapi nasibnya, tetapi dia mencoba untuk selalu bersukacita. Maka firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang paling manjur. Jadi apapun keadaan kondisi saudara hari ini, tetaplah engkau bersukacita. Karena ketika engkau bersukacita ada kekuatan. Ketika engkau bersukacita, engkau akan bisa melewati hari-hari yang paling sulit sekalipun dalam hidupmu. Karena ketika seseorang menghadapi masalah, dia meratapi pergumulan, dengan meratapi masalahnya, itu justru akan memperburuk keadaan. Tetapi ambillah keputusan, tetaplah bersukacita, apapun kondisi yang kau hadapi. Karena sukacita yang Tuhan berikan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sedang terjadi. Yang kedua, ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Waktu saya mengenal Tuhan Yesus, saya sering mendengar satu kalimat ini. Nafas orang Kristen itu doa. Artinya, doa itu menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Kalau kita nggak bernafas 2 menit saja, itu kita sudah bingung, orang-orang sekitar kita khususnya. Itu sesuatu yang keadaan yang sangat-sangat menyiksa sekali. Nah, doa jadikan itu sebagai gaya hidup, nafas kita, sebagai setiap tarikan nafas kita itu adalah doa. Jadi ketika kita berdoa, masalah apapun yang kita hadapi, kita bawa kepada Tuhan. Kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan ambil alih sepenuhnya. Karena ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita berdoa, akan ada mujizat terjadi. Berdoa. Ketika kita berdoa, kita sedang mengizinkan Tuhan mengambil alih sepenuhnya hidup kita. Kita sedang mengizinkan Tuhan pegang kendali seluruh kehidupan. Yang ketiga, ayat yang ke-19 berkata, ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengucap syukur senantiasa. Di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata segala hal berarti tidak terkecuali. Jadi mengucap syukur kecuali, gitu kan? Jadi tidak ada alasan untuk kita ini mengeluh dalam hidup kita. Kita bisa bernafas gratis, itu berkat. Jangan menunggu berkat-berkat besar, artinya dapat berkat secara materi baru kita bersyukur. Karena ketika engkau bisa bernafas gratis, itu berkat yang luar biasa. Ketika engkau bangun pagi bisa menggerakkan anggota tubuhmu dengan baik, itu berkat. Jadi kita bersyukur tidak menunggu kita mendapatkan berkat materi, tetapi berkat kesehatan. Itu luar biasa. Kita terima yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kita bisa makan sehari 3 kali, belum plus-plus yang lain. Itu berkat Tuhan. Jadi bersyukurlah dalam segala hal. Hari ini mungkin kau sedang menghadapi pergumulan, tetapi naikkan syukur. Ketika kau bersyukur, ada kekuatan yang mengalir dalam hidup. Ketika kita bersyukur, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ibu-ibu ketika engkau memasak, kau menyediakan hidangan untuk keluarga. Ibu-ibu sudah menyiapkan, sudah biaya, kadang dengan uang pas-pasan, harus menyediakan
uh, makanan di meja makan, jam makan harus ada makanan, dan harus mengolah, mempersiapkan yang terbaik. Namun ketika ada anggota keluarga yang makan namun bersungut-sungut, mungkin karena menunya tidak cocok atau tidak selera, mungkin sebagai ibu-ibu pasti akan marah, akan tidak nyaman karena sudah memberi yang terbaik namun tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Demikian juga dengan Tuhan. Mungkin Tuhan nggak seperti ibu-ibu kemudian marah, tidak, Tuhan nggak demikian. Tetapi betapa luar biasa ketika kita bisa mewarnai hidup kita ini dengan ucapan syukur. Karena ketika kita bersyukur, di situ akan ada mujizat. 3 hal kita belajar. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Apapun kondisimu hari ini, bersukacitalah. Pesan Tuhan. Yang kedua, apapun kondisimu, tetaplah engkau berdoa. Dan yang ketiga, apapun keadaanmu, tetaplah engkau bersyukur. Karena di dalam ucapan syukur akan ada mujizat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengajar kami untuk kami selalu bersukacita, untuk kami tetap membangun hubungan manis dengan Engkau. Untuk kami juga selalu mengucap syukur apapun keadaan sedang kami hadapi. Mungkin hari ini ada di antara kami sedang menghadapi pergumulan yang begitu rupa. Tapi kami mau izinkan Engkau ambil alih sepenuhnya. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kami, Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Biar sukacita, sorgawi, dan kami terus bertekun di dalam doa serta ucapan syukur itu akan terus mewarnai hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akan arahkan hati pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dia memberi engkau kasih karunia-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang kepulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini sampai Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Ialah pagi hari ini kita mensyukuri bahwa berkat-berkat Tuhan itulah yang membuat kita boleh senantiasa ada dalam persekutuan dan ibadah pada pagi. Mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa ke persembahan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah diberkati kebenaran firman-Mu, dan tiba saatnya kami akan memberikan korban syukur kami. Biarlah Tuhan kuduskan setiap tangan-tangan kami yang akan memberikan korban syukur kami. Biarlah apa yang boleh kami berikan senantiasa boleh layak dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami serahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Kita angkat dari satu pujian yang mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku.